Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas di malam minggu ini dalam rangka menambah ilmu ya dan bersilaturahim antara guru-guru fisika dan pecinta fisika di Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Rudi sebagai pemateri yang setia yang berjariah ilmu, mudah-mudahan amal yang diberikan itu mendapatkan balasan yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga diberi keberkahan dengan memanfaatkan waktu luang yang kita miliki untuk selalu bergairah untuk menambah dan merepres pengetahuan kita sebagai guru fisika dengan niat mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Bapak Ibu selamat bergabung. Semoga Bapak Ibu juga selalu sehat, terutama juga Bapak kita selalu diberi kesehatan untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk memberikan paparan materi yang akan disampaikan pada kegiatan malam ini, yaitu guru dan pecinta fisika nasional belajar bersama di malam minggu tanggal 28 Oktober 2022. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini, malam ini, insya Allah akan disampaikan pemakaian dari konsep kerja energi ya. Nah, ini dari dulu sebetulnya ya. Jadi pengalaman saya sebagai pembuat soal SBMPTN itu ya, itu ketika diberikan soal-soal yang seperti yang ini ya, yang ada di situ ya, itu jawaban yang muncul di buku-buku bimbel itu ya, itu pakai konsep ini ya, hukum Newton itu ya. Nah, itu panjang. Nah, akan saya perlihatkan nanti bahwa sebetulnya dalam banyak kasus itu ya, tidak semua kasus ya, dalam banyak kasus itu konsep kerja energi itu lebih powerful ya. Karena itu kalau kita ambil kemudian di ini ya, di fisika teori ya, fisika partikel itu ya. Ya, kita tinggalkan hukum Newton itu ya. Tapi kita pakai misalnya persamaan Lagrange gitu ya, yang basisnya itu di energi ya, di itu ya, situ. Nah, ini menuju ke sana ya, kita akan coba mendalami ya, bagaimana. Dan ini tidak sulit sebetulnya ya, hanya butuh pembiasaan saja ya.
Baik, saya akan share screen saja. Mana share screen ini? Nah, ini saya ulang dahulu tentang konsep kerja energi supaya nyambung dulu saja ya. Jadi konsep kerja energi ini konsep alternatif untuk menyelesaikan persoalan gerak. Nah, dikembangkannya dari konsep gaya dan gerak di situ. Merupakan penghubung antara mekanika Newton dengan bagian ilmu fisika yang lain seperti gelombang, fisika panas, listrik magnet, dan lain-lain. Dia juga menghubung ilmu fisika dengan bidang ilmu lainnya, kimia, elektro, mesin, ilmu gizi, dan lain-lain. Jadi besaran energi ini yang dipakai ya, itu jadi penghubung ya. Kemudian kerja, ini kerja itu adalah ada dua komponen yang harus ada dalam kerja mekanik yang dimaksud di sini ya, yaitu ada gaya, ada perpindahan. Ya. Jadi contohnya orang memindahkan bangku, mesin traktor memindahkan tanah, semut membawa makanan. Nah, di sini orang, mesin traktor, dan semut itu melakukan kerja mekanik di sini ya. Nah, karena itu kemudian didefinisikan ya, besaran kerja ini apa sih ya, definisinya ya. Ya, kemudian ahli fisika mendapatkan, bisa didefinisikan macam-macam sebetulnya ya, tapi yang nantinya paling bisa yang powerful itu ya, ketika didefinisikan sebagai translasi gaya terhadap ruang ya. Nanti translasi gaya terhadap waktu itu impuls itu ya. Jadi impuls momentum itu berpadanan dengan kerja energi gitu ya. Impuls momentum kerja energi. Sehingga nanti kalau di fisika partikel itu dipakainya ya disatukan itu ya. Jadi momentum 4 itu. P0, P1, P2, P3 ya. P0-nya itu energi, P1 itu arah misalnya sumbu X, P2 sumbu Y, P3 sumbu Z, sama saja dengan ruang waktu gitu ya. Jadi ada vektor 4 di situ ya. Nah, itu akan dari segi formulasi akan lebih memudahkan gitu ya. Nah, jadi perkalian gaya dengan perpindahan ini gampangnya ya. Nah, kalau arah gaya searah dengan perpindahan maka positif, kalau berlawanan negatif gitu ya. Nah, tetapi besaran gaya dan perpindahan itu vektor ya. Jadi bentuk yang lebih umum ya ini ya. Itu adalah seperti ini ya, kita sudah tahu W sama dengan F dot D ya, atau FD cos theta, besaran skalar. Ini kalau kita pakainya F-nya itu tetap ya, tetapi bisa saja berubah-ubah gitu ya. Jadi definisi yang lebih tepat W sama dengan integral F dot dr gitu ya, dari keadaan 1 ke 2 gitu ya. Nanti ini W12 ya, W dibawa dari keadaan 1 ke 2 itu ya, misalnya ini lintasannya, ini F-nya itu ya, dr. Nah, tapi kita cukup pakai ini aja ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, apakah dengan definisi ini maka dengan besaran kerja ini atau usaha ini ya, bisa didefinisikan nantinya bentuk matematis energi kinetik dan energi potensial, gitu ya. Dan kemudian dari situ kita bisa mengkonstruksi hukum kekekalan energi yang umum itu seperti apa. Jadi ini seperti itu ya. Nah, ini dari definisi ini
Coba kita lihat, ini contoh soal nih ya. Tunjukkan bahwa kerja oleh gaya gesekan kinetik sepanjang bidang miring ya, itu adalah minus mu k mgx. Jadi ini dia bisa meluncur, bisa juga ditarik, gitu ya. Tapi ditariknya itu misalnya ya, ditarik oleh gaya F sehingga turun gitu ya, atau meluncur dengan sendirinya tidak jadi masalah ya. Nah ini di sini karena kemudian dia bergerak, gitu ya, karena ada FK ya, ada gaya normal, ada gaya berat mg. Nah, gaya normal dan mg ini karena tidak ada gaya pada arah tegak lurus permukaan, maka mg cos theta ya itu sama dengan n gitu ya, sehingga kita dapatkan n itu besarnya sama dengan mg cos theta n-nya. Maka kerjanya itu adalah panjang lintasannya itu S misalnya ya. Perpindahannya itu S ke sana ya. Ini S. Sedangkan gayanya berlawanan. Sehingga W oleh gaya ini adalah minus ya tadi minus FK kalikan S ya, kalikan S. Nah, jadi di sini FK-nya itu berarti mu K mg cos theta. Nah, ini kalau kita teruskan, kita dapatkan ini ya. Ini ya. W FK sama dengan minus FK-nya itu mu K mg cos theta. Mu K mg cos theta dikalikan S. Sedangkan S ini kaitannya dengan X itu apa? Ini S ya. Cos theta itu adalah X per S ya. Jadi sama dengan mu K mg cos theta itu X per S kalikan S. Sehingga WFK sama dengan ada minusnya ya. Minus mu K mg X ya. Mu K mg X. Nah ini penting sekali ternyata. Kenapa? Mau bidangnya bagaimanapun juga ya, mau begini ya, atau seperti ini, gitu ya, itu sama. Jadi tidak tergantung dari sudut theta ini, tidak tergantung dari sudut theta. Jadi seolah-olah sama saja dengan memindahkan ini ya, benda ini ya, sepanjang X ini, kalau dia berpindah, tuh ya, ada gaya gesekan, maka
kerja oleh gaya gesekan itu adalah minus mu K mg kalikan X. Jadi sama saja ini dia tidak tergantung sudut theta ya ini ya. Jadi akhirnya tidak tergantung theta. Jadi hanya tergantung pada jarak horizontal yang tempuhnya. Jarak horizontal yang tempuh. Sehingga ini mau bentuk bidangnya gini, nggak jadi masalah. Yang penting jarak horizontalnya berapa. Gitu. Tanda minus menunjukkan bahwa ada energi mekanik yang hilang karena gesekan itu ya. Jadi ini adalah menunjukkan adanya energi mekanik yang hilang karena gesekan. Jadi ini adalah adanya disipasi energi ya. Nah, jadi ini perumusan ini berlakunya ketika memang gaya-gaya yang ada itu 3 buah ya di situ ya. Gaya normal, gaya gravitasi, gaya gesekan ya. Kalau ada tambahan gaya lain itu adalah arahnya sejajar dengan bidang miring. Nah itu berlakunya di sana gitu ya. Jadi kalau benda ditarik di atas bidang miring memakai katrol itu berlaku itu ya. Persamaan ini berlaku. Oke. Energi adalah besaran yang menunjukkan kemampuan melakukan kerja. Ini 2 bentuk energi mekanik kita sudah tahu, energi kinetik, energi potensial. Tapi dengan konsep tadi itu ya, dengan definisi kerja itu kita bisa mendapatkan formulasi energi kinetik itu apa, energi potensial itu apa. Nah, sini ya. Energi kinetik gitu ya. Nah, misalkan ada benda yang tadinya kecepatannya V0 diberi gaya neto F, setelah menempuh jarak D kecepatannya Vt gitu ya. Dari hukum Newton 2 kecepatannya adalah F per M itu ya. Dari dari kinematika Vt kuadrat min V0 kuadrat dengan 2AD ya, 2AD. Nah, jadi kita dapatkan dari sini kalau dimasukkan nanti kerja oleh gaya neto itu adalah ini setengah M Vt kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat, sehingga dari sana kita bisa mendapatkan kalau kita merumuskan energi kinetik itu setengah mv kuadrat, maka kerja oleh gaya neto itu menghasilkan perubahan energi kinetik. Nah ini ya, ini hal yang kedua yang penting itu ya. Contoh soalnya nggak usah ini. Nanti bisa dibaca sendiri, nanti di share ya. Jadi itu energi kinetik. Energi potensial. Ya, misalnya ada benda tadinya ketinggiannya H1 diangkat oleh gaya F, gaya F-nya melawan mg. Dibuat sama ya. Diberi sini. Ini adalah proses kuasi statik ya. Jadi setiap saatnya itu setiap saatnya itu benda terlihatnya dalam keadaan setimbang, bergerak dengan sangat perlahan gitu ya. Nah ini biasanya untuk merumuskan sesuatu dibuatnya seperti itu ya, prosesnya kuasi statik, jadi tidak ada gaya-gaya yang lain ya, termasuk gaya gesekan juga diabaikan ya karena statik gitu ya. Kuasi statik di sini ya. Kerja oleh gaya F itu adalah F dikalikan, karena F-nya itu sama dengan mg besarnya, ya, maka dikalikan
beda tingginya, yaitu H2 dikurangi H1 ya. Jadi MgH2 min MgH1. Sedangkan gaya gravitasinya, kerja oleh gaya gravitasi minus ya. Minus itu ya. Nah, jika energi potensi gravitasi kita tuliskan sebagai MgH, maka kerja oleh gaya gravitasi bumi itu menghasilkan minus delta EP ya. Minus delta EP ya. Jadi kalau bendanya naik, energi potensinya bertambah, kerjanya negatif, kerja oleh gaya gravitasi. Sebaliknya kalau bendanya turun, energi potensialnya berkurang, ya, kerja oleh gaya gravitasinya positif. Dari mana adanya, nah, gaya gravitasi itu adalah salah satu contoh dari gaya konservatif. Jadi kerja oleh gaya konservatif tidak tergantung lintasan, tapi hanya tergantung titik awal dan akhirnya saja ya. Jadi ini banyak contohnya ya. Gaya gravitasi, kalau di mekanika biasanya gaya gravitasi, gaya pegas itu. Sebenarnya nanti gaya elektrostatik ya, termasuk ya, gaya listrik itu termasuk ya. Nah, di sini kita bisa mengkonstruksi kembali hukum kekekalan energi mekanik, yaitu jika F netonya itu merupakan gaya konservatif, maka W neto tentu sama dengan W konservatif ya. W netonya itu adalah delta EK. Sedangkan W konservatif minus delta EP. Sehingga dari situ kita bisa tuliskan delta EK itu EK2, EK akhir dikurangi EK awal sama dengan minus EP akhir min EP awal. Nah, ya. Jadi kalau kita pindah-pindahkan nanti misalnya yang akhir dijadikan ke kiri ya. EK akhir ditambah EP akhir sama dengan EK awal tambah EP awal. Nah, ini ya. Tapi kalau gaya netonya itu F neto itu jumlah dari, ada bagian yang konservatifnya, ada yang non konservatif gitu ya. So, dengan F konservatif ditambah F non konservatif, maka nanti kita akan dapatkan W neto dengan W konservatif tambah W non konservatif. Nah, sehingga kita dapatkan ini bisa kita konstruksikan sama seperti tadi. EK ditambah EP pada keadaan akhir dan EK tambah EP pada keadaan awal ditambah W non konservatif. Jadi gaya non konservatif itu banyak ya, gaya gesekan, gaya dorong, gaya mesin gitu ya. Nanti pada fluida juga begitu ya. Nanti dari sini bisa diturunkan misalnya persamaan Bernoulli ya, gitu ya. Jadi konsep kerja dari sini bisa diturunkan gitu ya. Jadi kita dapatkan ini perumusan yang paling umum. Jadi kalau kita ringkas gitu ya, nah, maka yang pertama
definisi kerja adalah W sama dengan F.D. Ini untuk F yang konstan ya. Kemudian untuk kasus khusus seperti ini ya, kerja oleh gaya gesekan itu ternyata tidak tergantung dari sudut theta ya. Jadi hanya tergantung pada kosen gesekannya, gaya berat, dan ini ya, pergeseran horizontalnya. Nah ini dipakai itu ya. Kemudian yang hukum kekalahan energi yang umum itu ya, itu EP tambah EK akhir sedangkan EP tambah EK awal ditambah W non konservatif itu ya. Jadi singkat ini ya. Ini nah sekarang kita coba di soal-soal yang sudah diberikan itu ya. Soal nomor 1 kelihatannya cukup 4 baris itu ya. Coba saya lihat. Nah, ini ya. Ringkasannya. Nah, ini nomor 1 ya. Sebuah balok mula-mula berada di puncak bidang miring seperti gambar. Balok bergerak menuruni bidang miring sehingga keadaan akhirnya adalah di sini ya. Punya kecepatan V. Nah, jadi kita ini ada gaya non konservatif yaitu gaya gesekan ya. Sehingga perumusan umumnya yang tadi itu ya, EK ditambah EP akhir dengan EK tambah EP awal ditambah kerja oleh gaya non konservatif. Nah, kalau akhirnya di sini energi potensialnya itu kalau kita ambil di dasar itu energi potensialnya 0 berarti EP akhirnya 0 ya. Yang ada di sini adalah setengah MV kuadrat ya, sama dengan di awal itu energi kinetiknya 0 ya. Energi potensialnya adalah MGY. Kemudian W non konservatif itu adalah minus mu K MG X ya. Itu ya. Coret. Kita dapatkan apa di sini? Setengah V kuadrat sama dengan ini ya. Jadi kita dapatkan nanti V kuadrat sama dengan 2G Y min mu K X atau V sama dengan akar 2G Y min mu K X ya. 4 baris ya. Cukup ya. Gimana Bapak Ibu? Ini sama dengan yang hasilnya dengan yang dikerjakan Pak ini ya. Pak Asep ya. Ya Pak. Nah, jadi nggak usah mengurai-nguraikan gaya segala macam ini. Tapi dengan pengetahuan yang tadi itu. Ada komentar?
Bapak Ibu? Ya, simpel Pak kalau dengan menggunakan konsep energi itu. Ya, Ya, eh, tapi memang kadang-kadang anak-anak tuh yang penguatan konsep usaha dan energinya itu yang harus di. ya betul. Jadi itu harus ditekankan betul itu ya, yang tadi itu ya, apa namanya, definisinya yang mana, kemudian ya, harus dilihat keadaan awalnya bagaimana, keadaan akhirnya bagaimana itu ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Maaf Pak, baru gabung. Aku mau nanya Pak, itu kenapa yang saat di awal harus ditambah usaha Pak? ini kan Kalau ada ini, kenapa? ada gaya gesekan ya, Oh, karena ada gaya gesek, jadi ada ada gaya satu usaha gesekan gitu gitu ya ya. Pak? Jadi ini ada gaya gesekan, jadi ada energi yang hilang di situ ya. Karena itu Oh minus gitu, ya. gampang. Jadi kalau Ini. misalnya dianggap licin, jadi Eka awal Nah, sama ini dengan nggak Eka ada. akhir. Kalau licin nggak ada. Nggak ada. Nanti akar Oh 2GH, gitu. akar 2GY hasilnya. Oke, sip. Ya, ini Itu ini aja Pak. adalah energi yang terdisipasi karena adanya gesekan kinetik. Ya, jadi keunggulannya di sini kita tidak usah memikirkan vektor-vektor macam-macam ini. Karena Iya, Pak. besarannya skalar semua ya yang dipakai. Assalamualaikum Pak Rudi. Ya, Apakah semua soal yang penerapan hukum kedua Newton itu bisa diselesaikan pakai konsep energi ya? Misalkan siswa kita itu lemah di penguraian vektor gitu ya. Apakah tidak semua. semua kasus bisa gitu? Tidak semua kasus. Oh, tidak semua kasus. Ya, tidak semua kasus ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Jadi ini penerapannya yang paling penting itu ya, di mana bisa dipakainya itu terutama jika memang keadaan awal dan akhirnya itu keadaannya sudah tertentu seperti ini ya. Ini diam, ini bergerak gitu ya, meskipun belum tahu kecepatannya sudah tertentu ya. Ini ada diketahui tingginya awalnya berapa. Ya. Kemudian yang penting lagi, gaya non-konservatifnya itu terdefinisi dengan baik. Nah, sehingga bisa dihitung kerja oleh gaya non-konservatifnya itu. Jadi ini konsep kerja energi seperti ini baru akan bisa dipakai jika ini ya terutama ya harus bisa ditentukan ya. Harus bisa ditentukan dulu. Harus bisa ditentukan. Kalau tidak bisa ditentukan ya nggak bisa kita. Ya. Jadi ini syaratnya ini saja. W non konservatifnya bisa ditentukan ya. Kalau tidak ada W non konservatif kita pakainya ya kekalian energi mekanik tadi ya. Nanti ya hasilnya gampang. Kalau licin akar 2GY ya. V-nya akar 2GY kan? Ya. Ini kurang ya. Jadi gampang sekali ya. Makanya ini saya ujikan di SBMPTN yang seperti begini itu ya. Nah, kalau siswanya tahu cepat gitu, tek dapat itu ya. 4 menit selesai memang.
bahkan kurang mungkin ya kalau yang pintar tahu gitu ya. Melihat persoalannya bisa cepat gitu ya. Paling-paling kalau kalau yang ini lupa nih ya, nyuka kalikan MB kita kembali ke konsep yang tadi itu ya. Contoh yang tadi ini ya. Nah, ini kan juga cepat mengerjakannya ya. Ya, ini kan cepat mengerjakannya ya. W oleh gaya apa namanya? Gesekan adalah karena gayanya itu berlawanan dengan ini ya. Besar gayanya MG cos theta kan? Kalikan muka ya, muka kalikan N kan? Muka kalikan N, N-nya itu MG cos theta kalikan jaraknya S gitu. Sedangkan cos theta itu adalah X dibagi S sehingga hilang ya, jadi ini ya. Jadi kalau lupa tadi ya, ini ya, itu ditambah sini ya, tambah 2 baris lah. Jadi tidak lama juga gitu ya. Artinya terjangkau gitu ini. Penyelesaiannya waktunya bisa terjangkau oleh siswa yang ini ya, yang pintar ya. Baik, kita berlanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini ya. Ini juga sama caranya. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Gesekannya diabaikan, gitu ya. Gesekan diabaikan. Nah, tapi di sini kita misalkan itu ya, turun sejauh Y, maka ini akan sejauh Y juga ya. Tapi naiknya itu adalah, ini adalah Y sin theta. Ya. Y sin theta. Jadi ini yang biru itu keadaan akhir, yang hitamnya keadaan awal gitu ya. Ya. Sama seperti tadi, kita bisa tidak usah dulu masukkan angka-angkanya ya, perumusannya dulu saja ya. Jadi sekali lagi di sini karena licin maka tidak ada energi yang ditambahkan atau dikurangi dari energi mekaniknya. Dari energi mekanik kekal ya di sini ya. Jadi karena ini diabaikan maka EP tambah EK sistem ya akhir dengan EP tambah EK awal. Awalnya dalam keadaan diam ya. Akhirnya di sini kecepatannya V, sama juga ini juga kecepatannya V ya. Maka energi ini M-nya saya ganti dengan M saja ya. M1 sama dengan M2 sama dengan M ya, sama dengan M. Jadi ini angkanya nggak usah dipakai untuk massa juga nggak apa-apa gitu. Karena nanti bisa dicoret semuanya. EP dalam keadaan akhir itu yang di bidang miring itu naik sebesar Y sin theta. Jadi berarti di sini M Y sin theta. Kemudian dikurangi M Y.
MGY ya, ada G-nya ya. Energinya lupa. MGY. Dikurangi MGY. Ya. Itu adalah energi potensialnya. Ini adalah EP. Kemudian EP akhirnya. Ditambah EK. EK-nya itu dua-duanya sama ya, kecepatannya V, yaitu jadi M1 tambah M2 atau 2M ya. 2M kalikan setengah V kuadrat. Ini adalah EK akhir. Sama dengan EK awalnya 0 ya. EP awalnya juga kita anggap 0 ya tadinya ya. Jadi 0 ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ada kalau di sini itu turun sejauh Y sehingga kecepatannya menjadi V, ada kaitan antara V dengan percepatan ya. V kuadrat yaitu V kuadrat sama dengan 2AY gitu ya. Percepatannya kan A gitu ya. V kuadrat sama dengan 2AY. Sehingga kita dapatkan M-nya hilang situ. Maka GY ya, GY sin theta minus 1 ya. Ditambah ini 2 dengan setengah hilang. V kuadrat itu adalah 2AY. Ada 0. AY-nya dihilangkan sehingga A-nya itu adalah G per 2 1 min sin theta ya, dibalik 1 min sin theta. Nah, dengan sin theta-nya adalah 0,6 ya. G per 2 yaitu 5 ya. Kalau kita ambil G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, 5 kalikan 1 min sin theta-nya 0,6. Jadi hasilnya adalah 5 kali 0,4 jadi 2. Nah, ini juga kita nggak usah ngurai-nguraikan ini ya, apa namanya? Tidak usah menguraikan gaya-gayanya ya. Jadi mudah ini ya. Mudah. Sama dengan yang tadi. Kemudian coba kita lihat. Nah, 03 ini, 03 itu. Oh, jawabannya kalau pakai hukum Newton begini. Ada yang mau tanya dulu dari yang tadi, Pak. Oh ya. Gimana? Yang gambar yang tadi ketutupan yang jadi misalnya di atas satu orang dan satu misalnya 5 juta. Itu kan EP, kalau EK-nya saya sudah paham itu setengah MV kuadrat karena masanya ada 2, M1 sama M2 makanya jadi 2M begitu ya Pak ya? Ya, oh ini nah, ya. Sekarang yang EP-nya Pak, EP-nya. itu MGY sin theta itu untuk M1 atau M2 itu Pak?
M-nya sama kan? M1. Iya, maksudnya Ini M1 sebetulnya. oh ya M1. Oke, Ini ha, M1 Betul yang ya. sini. Oke. Terus dikurangi MGY itu untuk M2 M2. karena turun sebesar Y ya dari keadaan awal. Jadi keadaan awalnya kita ambil energi potensialnya 0 gitu ya. Kalau turun jadi negatif ini. Saat akhir itu kan berarti M1 sudah berubah posisi di titik biru itu ya, Pak ya. Iya, yang biru ini. Makanya Y-nya Y sin theta. Oke. Di sini. Kemudian itu M2-nya sampai di tanah enggak itu, Pak? Enggak lah. Kalau sampai di tanah kan nanti itu ya. Enggak, ini kan di sini yang disuruh ditentukan adalah percepatan sistem ini ya. Jadi keadaannya yang dimaksudkan adalah ketika dia sedang bergerak gitu ya, belum sampai tanah itu ya. Jadi masih kalau sudah sampai tanah kan dia berhenti itu ya, M2-nya berhenti. Enggak, kalau ya, ini berarti kasus soalnya M2-nya tidak sampai di tanah Tidak ya, sampai Pak? di tanah itu ya. Soalnya saya pernah baca soal itu pembahasan apa KSM, saya lupa bukunya. Jadi kalau M2, sebenarnya saya bingung konsepnya. Tapi saya maksudnya lihat dari pembahasannya itu, nggak tahu mungkin Bapak betulkan konsep yang saya pahami. Kalau M2 itu sampai di tanah, M1 itu naik sebesar Y sin theta itu ya, kemudian masih ada sisa energi lagi, dia naik lagi. Masih naik gitu. terus. M1-nya masih naik lagi. M1-nya masih naik lagi. Tapi terus nanti turun lagi kan dia. Berarti konsep saya, pemahaman saya nggak salah ya Pak ya. Jadi kalau M2 itu sampai di tanah berarti Y-nya itu bukan Y sin theta, tapi dia masih bisa naik lagi gitu ya. Oh ya, baik, siap. Nah, tapi yang dimaksud di sini itu dia dalam keadaan bergerak ya semuanya, sistemnya itu ya. Iya Pak. Jadi berarti masih belum sampai tanah gitu ya. Iya Pak. Jadi sama ya hasilnya dengan yang sudah dibuat oleh Pak siapa? Pak Nono ya? Iya, Pak Nono. Ya memang harus sama. Kalau nggak sama nggak berarti ada yang salah. Jadi 2 ya, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini powerful-nya itu karena kita tidak usah menguraikan gaya-gayanya. Tidak usah menguraikannya. Jadi hanya yang paling penting itu menentukan energi kinetik, energi potensial dari sistemnya itu ya. Dari sistemnya. Jadi semuanya dihitung ya. Oke, sekarang tadi itu dilihat itu ya. Nah, ribetnya pakai hukum Newton ini. Ribet banget ya, nih. Ribet banget itu. Dapatnya begini, itu ya, panjang. Pakai cara yang kedua juga sama gitu ya. Pokoknya ribet lah gitu ya. Nah, tapi bukan berarti salah gitu ya. Nah, kita coba sekarang bagaimana pakai konsep kerja energi tadi. Yang ketiga, ini ya. Oke, ini ya. Nah, jadi misalkan dia M2 itu turun sejauh tidak sampai tanah juga gitu ya di sini. Ini soal olimpiade. Soal olimpiade turun sejauh Y ya. Y. Kalau dia turun sejauh Y, maka ini theta per 2 ya. M1 maupun M2, M1 ini yang sebelah kanannya, dia itu akan bergesernya sejauh ini ya.
pakai gini aja. Theta per 2. Berarti kalau turun sejauh Y, bergesernya masa-masa itu sebesar ini adalah X-nya itu adalah sama dengan X per Y itu adalah tang theta ya. Jadi Y tang theta per 2. Nah ini. Jadi kalau di sana turunnya Y, maka yang sebelah sini Y tang theta per 2 tekanan, yang ini Y tang theta per 2 juga ke kiri ya. Nah, sehingga keadaan akhirnya itu kalau kecepatannya yang Y itu ya, ini itu adalah V2 ya. V2 ini turun sejauh Y, kecepatannya atau V2 ya pada saat itu. Ya. Ini adalah masa L ya, M1, M2 ya. M2 ya. Jadi M2, M-nya M kecil ya. Turun sejauh Y. Kecepatan akhirnya itu adalah V2. Nah, sekarang kita kalau demikian kecepatan akhir V1 itu ya, ada yang ke kiri dan ke kanan ya. M1 itu adalah yang satu ke kiri, ini besarnya itu ya. Besarnya adalah V2 tangan theta per 2 kan. V1 dengan V2 tangan theta per 2. Perbandingan saja sama seperti tadi itu ya. Nah, sekarang kita pakai, kita awalnya kecepatannya 0 ya. Dan awalnya energi potensialnya 0 gitu ya. Oke. Awal EP sedang 0, EK semuanya juga sedang 0. Jadi kita dapatkan EP ditambah EK akhir bisa dengan 0 gitu ya. EP-nya apa? Turun ya. Turun sejauh Y. M2 turun sejauh Y, sehingga M2 itu EP-nya itu minus M2 GY gitu ya. Ditambah EK, EK-nya itu M2 setengah M2 V2 kuadrat ya. Ditambah setengah 2M1 ya, karena ada M yang ke kiri ya, ke kanan ya, kalikan V1 kuadrat sehingga kita dapatkan ini sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa gantikan V1 itu dengan ini ya, dengan V2 tangan theta per 2. Jadi min M2
GY. Atau saya pindah aja ke kanan ya, supaya nantinya kelihatan persamaannya. Setengah M2 V2 kuadrat ditambah M1, ya ini M1 V1 kuadrat berarti V2 kuadrat tangan kuadrat theta per 2 sama dengan M2 GY. Kembali lagi sekarang ya, turun sebesar Y, percepatannya adalah A. Kaitannya dengan V, mana di sini? Yaitu V kuadrat sama dengan 2AY. V kuadrat sama dengan 2AY ya. Ini kinematika ya. Kita gantikan V kuadratnya dengan 2AY. Atau kita lihat sini ya. Setengah M2 ditambah M1 tangan kuadrat theta per 2 ini kalikan V2 kuadrat yaitu 2AY sama dengan M2 GY. Nah, jadinya dicoret. Kita dapatkan A-nya adalah apa di sini? M2G dibagi, ini kalau masuk sini itu bagi M2 tambah 2M1 tangan kuadrat theta per 2. Ini hasilnya. Ini A2. Jadi nggak pakai ribet vektor-vektoran ya. Dapat ini. Bandingkan hasilnya dengan yang tadi. Betul nggak ini? Dengan cara yang ribet. A2 oh ini penulisannya ini sama saja ya. 1 dibagi ini. Oh ini M2-nya coba. Nah ini sama saja tadi deh. A2 sedang M2G dibagi M2 ditambah 2M1 tangan kuadrat theta per 2 ya. Sama persis dengan hasil tadi itu ya. Nah ini ya. Jadi ini pengetahuannya ya harus cukup lengkap juga ya. Harus ya ini harus ada pemisalan itu ya. Misalkan dia turun, nah itu misalkan dia bergerak sejauh apa gitu. Nah, nanti bisa dikaitkan antara jarak yang ditempuhnya itu dengan percepatan, yaitu pada GLBB ya. GLBB V kuadrat sama dengan 2A kalikan Y atau 2AS gitu ya, 2AD gitu ya. V kuadrat sama dengan 2AD atau yang lebih umum V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat sama dengan 2A kalikan jaraknya ya, jarak tempuhnya 2AD ya. Ya, jadi kalau kita tahu konsepnya lebih banyak ya seperti orang yang punya peta.
mau pergi kemana, ya petanya, oh saya bisa lewat sini, bisa lewat situ ya. Terus ditimbang-timbang mana yang lebih cepat gitu ya. Kan begitu ya. Bentar, kalau mau dari apa namanya, Bogor misalnya ke Jogja gitu. Wah, lewat mana ini? Mau lewat yang jalan yang apa namanya, non tol gitu ya, supaya nggak bayar tol. Tolnya kan sekitar 500.000 itu. Mahal juga gitu ya. Nah, atau lewat itu ya kita bisa tahu peta itu. Artinya kalau kita mau si konsepnya lebih banyak, maka kita seakan-akan punya peta. Ketika menyelesaikan soal itu tinggal pilih mana yang lebih itu ya, yang lebih memungkinkan untuk dikerjakan dengan cepat gitu. Itu aja sebetulnya. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak. Pak Sidik. Ya, Pak. Ini Ana Pak. Untuk A1-nya tinggal substitusi apa pakai kinematika Pak? Yang mana? Untuk A1 apa? A1-nya. A2 Oh, itu aja. itu. Substitusi aja. Kan Substitusi A1 aja Pak. itu adalah A2 tangan teta. Tangan iya. Ada tangan teta. Jadi A1-nya bisa dengan M2G tangan teta per 2 gitu. Tangan teta per 2 dibagi M2 plus 2M1 tangan kuadrat teta per 2. Oh iya, siap Pak. Ya. Mudah ya. Hanya tinggal ketelitian aja. Mana Mas, ada yang ingin ditanyakan? Nah, soal-soal yang seperti gini banyak di Olimpiade itu macam-macam ya. Nah, bisa juga pakai persamaan Lagrange. Kalau Lagrange. Ya, pakai Lagrange. mau dijelaskan sedikit? Ya, mau Pak. Mau, Oke. Pak. Kalau pakai persamaan Lagrange, kita lihat situ ya. Ini M2 theta nah di sini kita lihat di sini ya, variabel bebasnya itu hanya satu, yaitu Y saja di sini ya. Nah, karena X-nya itu kan tergantung Y ya. Jadi saya ambil variabel bebasnya Y untuk benda M2 itu ya. Di sini yang ke kiri ini X1, yang ke kanan X2. Itu ya. Kiri X1 ke kanan X2. X1 itu sama dengan X2. Ini kita ambil X1 ke kiri, X2 ke kanan ya. Nah, jadi kita tidak pakai notasi vektor di sini ya. Ini besarnya saja.
sama dengan Y tangan theta per 2. Nah, Y sebagai variabel bebas. Nah, L itu, Lagrange itu adalah T min V ya. Ini adalah energi kinetik. Ini adalah energi potensial. Jadi keadaan awalnya itu energi potensialnya 0 gitu ya. Sehingga dalam hal ini L itu adalah energi kinetiknya adalah setengah M2 Y dot kuadrat ya. Y dot itu adalah di Y di T ya. Ditambah ini energi kinetik yang kedua adalah setengah M1 X1 dot kuadrat tambah setengah M2 X2 dot kuadrat dikurangi energi potensialnya. Energi potensialnya kan turun Y ya. Jadi adalah M minus MGY. Nah, ini Lagrangian ya. Nah, pesan Lagrange-nya itu adalah ddt do L do Y dot dikurangi do L do Y dengan 0 ya. Do L do Y itu adalah turunan parsial L terhadap Y dot. Jadi di sini L-nya itu saya tuliskan kembali. L sama dengan setengah M2 Y dot kuadrat ditambah ini setengah M, karena di sini ada itu ya setengah M ditambah M lagi ya, X-nya kita X1 tadi itu X1 dot itu adalah Y dot tan theta per 2. Jadi sini Y dot kuadrat tangan kuadrat theta per 2 ditambah M-nya M2 ya. M2 ini M1. M2 G Y itu L-nya. Nah, jadi kita masukkan sini ya. DDT turunan parsial ini terhadap Y dot itu ya. Ini adalah di sini ya, ada ini. M2 dot. Jadi M2 Y dot ditambah setengah jadi M1 kalikan 2 Y dot
dan 2Y dot tam theta per 2. Ya, ini sudah semua. Dikurangi, nah, dikurangi do L do Y. Jadi ini dikurangi turunan dari L terhadap Y itu adalah M2G. Nah, sehingga kita dapatkan sini turunan Y dot, turunan terhadap Y dot itu adalah Y double dot, yaitu percepatan ya. Jadi di sini kita dapatkan nah, M2 ditambah 2M1 tangan kuadrat theta per 2 kalikan 2M1 kalikan dengan Y double dot itu adalah A-nya ya, A dengan M2G. Jadi A-nya ini A2 ya berarti ya. Atau Y dot A2-nya itu adalah M2G dibagi M2 plus 2M1 tan theta per 2. Sama ya hasilnya. Sama ini. M2G itu ya. Jadi bisa macam-macam caranya. Nah, kalau pakai Lagrange ini memang biasanya persoalan yang kompleks sekali gitu ya. Tapi di Olimpiade itu ternyata anak-anak itu diajari nih. Diajari. Jadi supaya mereka itu bisa mengerjakan dengan berbagai cara. Nah, terserah nanti mau pakainya yang mana itu yang mau dipakai gitu ya. Ya, jadi kalau memang itu ya ada yang pada persoalan yang lain ini ya, ini persoalan Lagrange itu bisa lebih cepat itu ya, lebih enak makanya. Kalau pada soal ini memang itu ya kerja energi yang kelihatannya. Kapan kita bisa pakai Lagrange, Pak? Kapan kita nggak bisa pakai itu? Maksudnya? Kalau pakai Lagrange itu ini keterbatasannya tidak boleh ada gaya non konservatif. Jadi itu harus konservatif semua atau harus licin lantainya, nggak boleh kasar gitu ya? Nggak boleh kasar, tuh ya. Kalau kasar nggak berlaku. Boleh. Ya, Pak, kalau bendanya di atas itu bola gitu, lingkaran lah gitu, gimana Pak? itu pakai Lagrange gitu. Oh, pakai Lagrange aja ya? Iya. Ya. Terus nanti nentuin theta per 2-nya tuh gimana kalau Bukan theta per 2 nanti kalau bola gitu. Jadi nanti persamaan itu ya kendalanya itu ya. Nanti kan di sini kalau bagus ini nanti dicoba aja. Jadi persama kalau dia bola itu ya. Nah, kalau dia turun ini kan mengikuti kontur ini ya. Jadi nanti persamaannya bukan lagi theta per 2 gitu ya. Situ ya. Nah, di sini kalau turun seperti ini kan nanti bergeser. Ini kalau turun sejauh Y, di sini bergesernya sejauh apa gitu ya. Sejauh apa di situ ya. Jadi nanti bisa ditentukan
tentu ini nanti ada yang, nah kalau seperti ini pakai Lagrange ada yang namanya kendala itu ya, pembatasnya itu. Kalau yang tadi kendalanya itu yaitu X dengan mana tadi? Nah ini persamaan kendalanya ini ya. Kalau yang nanti X1 sama dan X2 sama dengan apa itu nanti kita bisa itu ya kan persamaannya persamaan lingkaran ya situ ya. Jadi nanti bergesernya gimana ini? Dan ini tuh busurnya ini seperti apa gitu ya. Itu bisa ditentukan ya. Ya. Nah, itu pakai persamaan Lagrange. Kalau pakai kekalan energi agak sukar itu ya mendefinisikan nanti. Kalau yang tadi kan dia dari posisi mana saja sama. Kalau ini kan enggak ya. Kalau mulainya dari posisi seperti ini beda dengan mulainya dari rapat begini kan. Berbeda. Ada lagi Bu? Sudah Pak, paham. Jadi nanti harus ada persamaan lagi itu X1 dan X2 sama dengan apa fungsi dari Y itu ya, fungsi dari Y. Nah, itu harus dicari dulu, nanti baru masuk ke persamaan yang tadi itu ya. Kalau sudah tahu nanti kan ada kaitannya ya, ini ya. Nanti di LDY-nya ini jadi apa? Atau yang di sini ya, bentuknya menjadi lumayan ini ya, lumayan ribet juga itu turunannya nanti itu ya. Tapi bisa diselesaikan itu. Belum. Baik, Bapak Ibu silakan. Oh, ada yang ditanyakan. Mohon maaf barusan keluar dulu jemput. Ya, silakan kalau masih ada. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya ada nggak Bu, Bapak? Atau yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, sebenarnya tadi saya ngechat cuman keluar Zoom jadi nggak masuk pertanyaannya. Semoga nggak ini lagi. Ini sih terkait tadi ya, menarik ya. Selama ini kan memang kalau kita melihat benda entah di bidang miring ataupun bidang datar, pasti fokusnya itu kan pada hukum Newton gitu penyelesaiannya. Nah, ternyata kan hari ini mendapatkan, ternyata itu bisa menggunakan konsep energi. Nah, ada petunjuknya nggak sih Pak untuk cara penyelesaian soal seperti ini ya?
yang bisa menggunakan, yang memang itu menggunakan bisa menggunakan konsep usaha, atau memang itu memang harus menggunakan konsep Newton gitu. Ada ininya nggak sih Pak dari soalnya gitu, Ya. Pembedanya? Ya, yang pertama ya, kalau tidak ada gaya non konservatif gitu, biasanya pakai konsep kerja energi akan lebih enak, lebih cepat ya. Nah, kalau ada gaya non konservatif, itu kadang-kadang tidak bisa dipakai konsep kerja energi. Itu kenapa? Karena gaya non konservatifnya itu tidak terdefinisi dengan baik, gitu ya. Nah, misalnya dalam kasus tumbukan, gitu ya. Tumbukan yang elastis bagian, itu ya. Itu ada enzim mekanik yang hilang, tapi kita tidak tahu itu menghitungnya bagaimana, tidak tahu, tidak bisa. Nah, sehingga itu tidak bisa pakai konsep ini ya, pakai konsep kerja energi tidak bisa itu ya. Pada kasus tumbukan ya kita pakai impuls momentum nantinya itu ya, atau hukum Newton gitu ya. Ya, biasanya pakai impuls momentum lebih enak gitu. Pada kasus benda banyak itu kalau ada pertukaran energi dengan lingkungan, itu kalau tidak terdefinisi dengan baik, memang lebih enaknya pakai hukum Newton gitu ya. Contohnya misalnya mesin mobil gitu ya. Kita tidak tahu itu berapa energi yang diberikan per sekonnya itu ya. Dayanya itu. Kadang-kadang gitu ya. Dari kepada sistem mekanik ini ya. Nah, kalau yang seperti itu kalau tidak terdefinisi dengan baik, jadi gaya non konservatifnya tidak terdefinisi dengan baik, ya kita kembali ke hukum Newton biasanya gitu ya. Oke. Jadi pokoknya mah yang penting mana yang lebih cepat itu aja. Tapi coba dulu aja nanti. Makanya saya bikin soal ini nggak apa-apa, itu apa nih, orang sudah tahu, oh ini bisa diselesaikan pakai hukum Newton, tapi waktunya misalnya 10 menit ya. Berarti kan buang waktu gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhir saja mungkin Pak ya. Ya. Baik, alhamdulillah pertemuan kita hari ini walau ya tidak banyak tapi cukup lumayan ya kalau kegiatan ini, apalagi di malam minggu. Yang terpenting adalah kita mau melakukan ya. Jadi dia menambah atau merefresh pengetahuan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk Pak Rudi yang sama-sama membersamai kita selama 1,5 jam. Baiklah, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host ya, mendampingi Pak Rudi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.